Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Permatasari. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas non-reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari mata kuliah Kewirausahaan Islami, yang di dalamnya itu ada definisi dan konsep kewirausahaan Islami, ada prinsipnya, terus ada karakteristik dan etika, ada hadis juga yang terkandung di dalam etika tersebut, terus ada alasan menjadi wirausahawan dan rencana ke depannya. Langsung saja kita masuk ke definisi dan konsep kewirausahaan Islami. Kewirausahaan Islami itu suatu kegiatan bisnis yang berpegang pada Al-Quran dan hadis dan menjadikan kegiatan bisnis tersebut sebagai ibadah karena selalu mementingkan Allah di atas faktor-faktor lainnya. Dan konsepnya itu suatu individu atau kelompok yang menjalankan bisnis memiliki kemampuan untuk menciptakan hal yang baru atau sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, atau menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi hal yang lebih inovatif. Sebagai wirausahaan muslim, kita juga harus mempunyai prinsip-prinsip yang syariah agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di sini ada dua prinsip, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ini ada 6 macam prinsip, yang di dalamnya ada prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid, prinsip nabawi atau prinsip kenabian, prinsip adiliyah atau keadilan, prinsip huriyah atau kebebasan, prinsip musawah atau kesetaraan, dan yang terakhir itu adalah prinsip ta'awun atau tolong menolong. Nah, kalau prinsip khusus ada 5 macam. Yang pertama adalah prinsip pemerataan, yang kedua prinsip antaradin, yang ketiga prinsip adamul maghadar, yang keempat prinsip albir al-taqwa, dan yang terakhir adalah prinsip musyawarah. Dan untuk karakteristik wirausahaan Islami itu ada 7. Yang pertama itu adalah proaktif, yang kedua produktif, ketiga pemberdaya, keempat tangan di atas, yang kelima takwa, yang keenam amanah atau dapat dipercaya, dan yang kelima itu adalah keadilan. Yang selanjutnya itu ada etika bisnis syariah. Di sini ada 5 poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu etika yang bersifat memberdayakan. Di poin pertama ini ada hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang keutamaan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, yang bersumber pada kisah Nabi Rasulullah SAW yang diminta-minta oleh kaum Ansor, yang berarti bersedekah dan menginfakkan beberapa persen pendapatan yang dihasilkan untuk ditujuan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena tujuan utama membangun bisnis yang syariah adalah ridho Allah. Bukan hanya materi duniawi yang dicari, tapi juga akhirat itu jangan ditinggalkan. Etika yang kedua itu adalah pembayaran upah, yang ketiga adalah jual beli dan hutang, yang keempat jujur dalam pemasaran, dan yang kelima itu etika kontemporer. Dan selanjutnya ada alasan menjadi seorang wirausahaan Islami menurut diri sendiri ya. Yaitu yang pertama, mensejahterakan kehidupan pribadi dan keluarga. Yang kedua, membangun sifat tangguh dan tahan banting, karena pasti banyak hal-hal baru yang akan dihadapi. Terus yang ketiga, bertemu dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang paham dunia bisnis yang sedang digeluti. Yang keempat itu, dan jika sudah bisa mensetarakan kehidupan dari berbisnis, saya ingin mempekerjakan atau memberdayakan orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir itu rencana ke depannya. Saat ini saya itu sedang masih bekerja di online shop milik orang lain, tetapi dengan perlahan saya akan
saya bisa belajar dan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari online shop tersebut untuk berbisnis sendiri dengan modal dan kerja keras sendiri. Sekian dulu resume atau ringkasan materi untuk tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.